Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Yang terhormat Bapak Catur Nugroho Eskom Mkom selaku dosen pengampu mata kuliah Sistem Multimedia. Izinkan saya untuk mempresentasikan dari tugas UAS saya dalam mata kuliah Sistem Multimedia untuk mengkompresi audio dan video. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Wiji Subakti dengan nomor NIM 230401020020. Apa itu kompresi data? Kompresi data yaitu proses pengurangan ukuran file data dengan tujuan untuk mengefisiensi penyimpanan dan transmisi. Dan manfaat itu sendiri yaitu untuk menghemat ruang penyimpanan, memungkinkan transmisi data lebih cepat, memfasilitasi streaming yang efisien, dan selanjutnya untuk mempermudah berbagi file. Mengkompresi audio. Kompresi audio yaitu ada dua. Yang pertama itu kompresi lossless, yaitu konsep tidak ada data audio asal yang hilang, file data dikompresi persis ke bentuk semula. Kemudian kualitasnya 100% dipertahankan atau kualitas Paramount. Contohnya VLAC, ILAC, atau pengguna umum arsip audio produksi musik profesional. Kemudian kompresi audio yang kedua yaitu ada kompresi lossy. Konsep ini menghilangkan data tidak penting, kualitas ukuran lebih kecil, sedikit penurunan kualitas. Contoh misalnya MP3, AAC. Penggunaan umum contohnya misalkan streaming musik dan podcast. Bagaimana kompresi audio bekerja? Audio digital mengubah gelombang suara menjadi data numerik melalui sampling dan kuantisasi. Sampling menangkap amplitude suara pada interval tertentu, misal 44,100 kali per detik untuk kualitas CD. Kuantitasi memberikan nilai numerik berdasarkan kedalaman bit, misal 16 bit untuk 65,536 level, 24 bit untuk 16,7 juta level. Sedangkan proses kompresinya itu menggunakan model psikoakustik untuk mengidentifikasi dan menghilangkan frekuensi yang tidak terdengar oleh telinga manusia. Data yang redundan atau tidak penting juga dihilangkan. Nah, di sini ada parameter audio seperti pada gambar grafik di bawah ini ya. Kemudian ada bit depth TH-nya menentukan presisi sampel misal 16 bit sampai dengan 24 bit. Mempengaruhi rentang dinamis dan tingkat kebiasaan dalam rekaman audio. Mengukur data yang diproses per detik misalnya 1,28 sampai dengan 320 kbps secara langsung mempengaruhi ukuran file dan kualitas output audio. Perbedaan dari VBR dan CBR. VBR atau Variable Bitrate mengoptimalkan kualitas dan ukuran secara dinamis, sedangkan CBR, Constant Bitrate, mempertahankan konsistensi dan data yang tetap. Symbol rate-nya mendefinisikan sampel per detik misal 4,1 kHz, 48 kHz. Mempengaruhi cakupan rentan frekuensi dan reproduksi fidelitas audio. Di sini ada contoh gambar alat kompresi audio ya, seperti pada gambar.
Alat kompresi audio di sini ada Audacity, kemudian ada VLC Media Player, kemudian ada Free Converter, kemudian ada Adobe Audition. Penjelasan dari Audacity TV yaitu software berpengolah audio gratis dan open source. Fiturnya editing, recording, konversi ke beberapa format terkompresi. Sedangkan VCAL Media Player itu dikenal sebagai pemutar media, namun juga menyediakan fitur konversi format audio dengan opsi kompresi dasar. Kemudian ada Free Converter, berbagai layanan berbasis web yang mudah digunakan tanpa instalasi software, contohnya onlineaudioconverter.com atau Free Convert. Selanjutnya ada Adobe Audition, software pengolah audio profesional menawarkan kontrol mendetail atas parameter kompresi untuk hasil berkualitas tinggi. Di sini ada contoh dasar kompresi video, ya. Dasar-dasarnya yaitu kompresi intra-frame atau spesial. Konsep setiap frame video dikompresi secara individu atau mirip kompresi gambar JPEG. Kelebihannya video lebih mudah diedit karena setiap frame berdiri sendiri. Penggunaan ideal, pengeditan video non-linear broadcasting. Kompresi interframe atau temporal, konsep menganalisis dan menghilangkan redundansi antara frame yang berurutan. Kelebihannya sangat efisien dalam mengurangi ukuran file video. Kemudian penggunaan umum streaming video, pemutar video. Di sini bagaimana gambar bagaimana kompresi video bekerja. Seperti pada gambar di bawah ini. Kodek kompresor atau dekompresor, algoritma yang bertanggung jawab untuk mengkompresi dan mendekompresi data video. Contoh populer 2,6 AIFC, H265 FC, VP9 AVI. Format kontainer sebuah wadah yang menampung stream video, stream audio, subtitle, dan metadata lainnya. Contohnya MP4, AV, MOV, MKV. Jenis frame dalam kompresi interframe yaitu yang pertama frame intra-kode frame. Keyframes, frame lengkap yang berdiri sendiri sebagai referensi utama. Kemudian ada preframes, menyimpan informasi berbedaan dari frame sebelumnya. Selanjutnya yang ketiga ada B-frames atau bidirectional predicted frame, menyiapkan informasi perbedaan dari frame sebelumnya dan berikutnya. Parameter video, resolusinya menentukan kejernihan video, misal 1280 kali 7220 atau 1920 kali 1080. Berdampak langsung pada kualitas visual untuk berbagi format tampilan. Selanjutnya ada frame rate-nya, mengontrol kelancaran gerakan misal 24 fps sampai 60 fps. Mempengaruhi pengalaman menonton dan kualitas pemutaran. Atau bitrate-nya menyeimbangkan ukuran file dan kualitas misalnya 5 Mbps, 10 Mbps. Sangat penting untuk optimasi streaming dan efisiensi penyimpanan. Pilihan kodenya, pilihan kode misal H264, H265, dan profil encoding mempengaruhi efisiensi, kompresi, dan kontabilitas perangkat. Berikut ada contoh alat kompresi video. Alat kompresi video yaitu ada Handbrake, VCL Media Player, kemudian ada Free Converter, kemudian ada Adobe Premiere Pro.
Headbreaks itu sendiri menawarkan proses transcoding yang dapat disesuaikan untuk berbagai perangkat, sedangkan VCL Media Player menyediakan kemampuan konversi video dasar, sedangkan FreeConvert memungkinkan konversi cepat berbasis web, sedangkan Adobe Premiere Pro untuk editing dan kompresi video berkualitas tinggi. Kesimpulan dari kompresi audio yaitu manajemen media efisiensi. Kompresi audio dan video memungkinkan manajemen media digital yang efisien melalui pengurangan ukuran file dan peningkatan kecepatan transmisi. Pengambilan keputusannya tepat, memahami jenis kompresi, parameter, dan alatnya memberdayakan kita untuk mengambil keputusan yang tepat lebih demi hasil optimal. Optimalisasi seimbang, keberhasilan bergantung pada penyeimbangan ukuran file dengan kualitas berdasarkan kebutuhan aplikasi spesifik. Terima kasih, demikian penjelasan tentang mengkompresi video dan audio. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Akhir kata, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.